Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, selamat sore. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Irsyad Taufik Hidayatullah. Saya mahasiswa Prodi Penguatan Masyarakat Islam UN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi penyelesaian konflik. Sebelum kita melangkah lebih jauh saya rasa teman-teman di sini semua memahami apa itu konflik ya. Jadi perseteruan antar kelompok, individu atau apapun. Dan saya yakin semua dari kita pasti pernah mengalami sebuah konflik, pasti saya yakin itu, entah dalam keluarga, dalam kelas, atau bahkan konflik terhadap diri sendiri. Itu saya yakin teman-teman pernah mengalami. Dan di sini kita akan membahas strategi penyelesaian konflik. Jadi cara-cara ketika kita ada konflik seperti apa, kemudian penyelesaiannya. Kita akan membahas beberapa teori penyelesaian, teori strategi penyelesaiannya. Kita akan belajar beberapa teori. Oke, langsung saja. Yang pertama ada avoiding itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah menghindari. Model ini bekerja dengan cara meminimalisir adanya konflik terbuka, yaitu dengan mengusahakan menghindari sebisa mungkin berbagai hal sensitif yang dimungkinkan akan menyebabkan terjadinya konflik. Nah, ini nih lebih mudahnya avoiding tuh untuk orang-orang yang gak suka ribet ya. Jadi sebelum ada konflik dia sudah menyadari mending ambil jalan lain aja ketimbang berkonflik dengan pihak lain. Misal contoh, ketika ada suatu perkumpulan, mungkin ketika kita hadir di sana dan kita berargumen, berdebat, mungkin itu bisa menyebabkan konflik. Nah, model ini tuh lebih baik nggak usah lah, lebih baik kita menghindari aja. Jadi tipe-tipe ini tidak mau ribut. Nah, kemudian selanjutnya ada accommodating. Model ini bekerja dengan konsep salah satu pihak harus mengusahakan pendapat dari pihak yang berkonflik. Dengan kata lain, salah satu pihak harus menemukan pendapat atau data dari pihak yang lain yang kemudian dari data ini dapat dicarikan jalan keluar. Akan tapi dalam model ini dikatakan salah satu pihak harus mengalah dan memenuhi keinginan dari pihak yang lain. Oke, ini logis. Misal ada dua orang berkonflik. Nah, salah satu dari dua orang ini harus kemudian bersikap tinggi hati lah, bersikap mau berkorban. Jadi dia menanya pendapat lawan konfliknya apa, kemudian ya dicari jalan keluarnya. Tentu pasti si pencari pendapat ini tidak mau rugi ya. Itu dikatakan kenapa salah satu pihak harus mengalah. Itu dari accommodating sendiri. Kemudian selanjutnya ada compromising. Model ini menggunakan konsep negosiasi. Negosiasi di sini berarti mendudukkan pihak-pihak yang berkonflik dan melakukan kompromi sehingga tercapai kesepakatan yang relatif antar pihak-pihak yang berkonflik. Ya, modelnya ini kompromi lah. Jadi ketika ada dua orang berkonflik ya kompromi aja lah, enaknya gimana. Nah, kemudian selanjutnya ada kompetisi. Model ini diartikan saling berkompetisi. Maknanya model ini menggunakan kompetisi yang manajemen sebuah konflik. Jadi ini seperti saling kuat lah. Ada dua pihak berkonflik, ya kuat-kuatan aja. Kita saling adu. Saya punya kekuatan sekian, saya punya ini, ayo diadu aja dah kekuatannya. Yang berkonflik siapa menang, siapa kalah. Ini ya it's okay lah, competing. Kemudian selanjutnya ada kolaborasi. Model ini melakukan kolaborasi antar pihak-pihak yang berkonflik, yaitu dengan cara bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang memuaskan. Ini paling baik untuk menghindari konflik-konflik selanjutnya ya. Kolaborasi ini misalnya ada dua pihak berkonflik, ya dia berkolaborasi. Ya enaknya, gimana enaknya. Jadi ya
sama-sama enak, sama-sama rugi, sama-sama untung lah. Nah, yang terakhir ada conglomeration. Model ini menggunakan konsep yang melibatkan kelima model di atas. Tipe model ini membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan pikiran yang besar dalam prosesnya. Maka diperlukan SDM yang profesional untuk menggunakan model ini. Ya, ini metode ini jadi menggabungkan antara beberapa strategi yang telah kita pelajari di atas. Tapi ini mungkin prosesnya sangat mudah ya, karena banyak prosesnya begitu loh. Jadi kalau kalau nggak profesional ya justru bakal menimbulkan konflik lain. Nah, mungkin itu 6 yang kita pelajari strategi penyelesaian konflik. Apakah kemudian banyak teori lain? Pasti banyak. Apakah harus menggunakan 6 teori ini? Ya nggak, saya yakin teman-teman mungkin bisa menemukan banyak teori lagi ketika berkonflik ya, seperti itu. Nah, apa kemudian mana yang terbaik antar di atas strategi ini? Tidak ada yang terbaik. Jadi sesuai dengan konfliknya. Ada mungkin konflik A sesuai dengan strategi A, ada konflik B sesuai dengan strategi B. Jadi menyesuaikan mana yang tepat. Saya kira teman-teman bisa paham dan bisa mengetahui mana yang pas untuk penyelesaiannya. Saya kira itu saja. Semoga teman-teman bisa memahami, semoga juga bermanfaat. Kita tidak mungkin menghindari konflik, tidak bisa menghindari konflik. Pasti selalu ada konflik dalam diri kita. Bahkan dari zaman Nabi pun sudah ada konflik. Semoga teman-teman bisa menerima dengan baik. Semoga teman-teman senang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.